Itu nanti kalau tiket konser itu kena cukai, misal konser harganya 4 juta, kena kena cukai 50%. Jadinya 6 juta. Bagus itu. Nah, kan bagus. Yang suka nonton konser-konser, oh, ya, gimana ini kena cukai gitu. Ini kan Spa ini walaupun pajaknya mahal, yang datang kan orang-orang punya berduit juga ya. Iya, maksudnya Spa itu apa? Orang kecil nggak bakal merasain yang namanya masuk Spa seperti itu, makanya biarin aja pajaknya mahal kayak ya. Tadi katanya setuju nggak dikenain pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Lapak Pajak dalam segmen Dupa. Apa itu? Dunia pajak. Ya. Pajak. Pakai uang bayarnya, bukan pakai beras. Jangan kerajaan dong pakai beras. Kerajaan. Pakai istri. Aduh. Itu perampokan. Aja. Belum terselesaikan itu. Pajak istri. Mas Gopur. Kita bahas berita apa ini, Kak? Berita lagi viral biasa. Oke, apa beritanya? Pertama nih, dari jakartakompas.com. Mahkamah Konstitusi. Baca dulu judulnya dong, nggak benar baca judul. Apa judulnya? Iya, judul. Sidang Apa? MK soal pajak hiburan mahal. Ahli, Spa itu hak asasi manusia. Waduh, Spa. Spa itu apa sih katanya? Gerah jadinya kita. Spa itu apa sih? Spa. Spa kok apa sih? Sepatu jamur ya? Kok apa itu jamur? Jamur ya, sepatu jamur ya? Supa. Aduh, nggak ada aja. Bahasa mana sih itu? Sunda. Dia kan Sunda Wiwitan. Spa yang gitu kan. Entahlah. Oh, tahu? Tahu lah. Oh, ya. Kita kan orang banyak pengetahuan. Oke. Nih, dari jakartakompas.com. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan uji materi soal tingginya pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Undang-Undang HKPD, pada Rabu 24 bulan Juli 2024. Oh, ini yang itu ya, Kang, yang pajaknya sampai 75% itu ya? Iya, ini pajak yang hiburan dibahas itu ya, nih. Spa. Sama Gimana itu? Scotty. Coba lanjutin, Kang. Dalam sidang ini, ahli hukum tata negara dari Universitas Udayana, Yohanes Uspunan, dan guru besar ilmu kebijakan pajak, Profesor Haula Rosdiana. Wah, ya kenal nih, Ibu Haula. Waduh, hebat dia. Temennya Mengkritik profesor. Pengkategorian Spa sebagai usaha hiburan. Spa, kata keduanya, merupakan hak asasi manusia. Spa bahkan termasuk sebagai jasa kesehatan tradisional yang termasuk dalam jasa yang diberikan fasilitas pembebasan PPN di dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Spa. Sering ke Spa? Itu dia sering. Oh, sering? Sering. Pimpro sering? Pimpro sering. Mainannya dia spa yang itu kan pinggir jalan banyak spa. Jasa tradisional, makanya jasa tradisional dengan Jasa kesehatan. pijat urut tradisional sama beda ya? Ya sama, kan kesehatan, untuk kesehatan yang penting. Yang penting kesehatannya sama gitu. Kesehatan mental. Kesehatan mental, melancarkan darah. Banyak darah ya ikut Di bekam spa, aja. dipijit itu sebuah keharusan. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Buat yang jarang olahraga itu ke spa, ke pijat perlu itu buat melancarkan darah. Itu makanya kan kena pajak 75%, makanya terus diuji ke Mahkamah Konstitusi undang-undangnya. Iya, saya setuju kalau sepatu nggak usah dipajakin lah. Oh, gitu. Ya, itu kan membantu menyehatkan orang gitu. Ada kontribusinya buat masyarakat. Mungkin ini spa yang tarifnya mahal itu, Kang. Kan ada yang spa yang tempatnya mewah tapi nggak ada lampunya, kan agak remang-remang gitu kan. Tahu aja beliau. Jadi tapi dia memang merupakan dikategorisasikan sebagai tempat hiburan. Makanya kan dia masuk dalam pajak hiburan yang kena tarif
yang paling rendah berapa itu 40% ya, paling tinggi 75% di undang-undang ya. Makanya ini ada yang mengajukan judicial review atau mengajukan ini apa bahasa Indonesianya review itu? Menolak Peninjauan Peninjauan kembali. kembali. Secara tidak langsung menolak, jangan sampai dipajakin gitu mungkin. Dia minta ke MK, ya sama lah kayak dulu undang-undang tentang batas umur capres cawapres kan diajukan ke MK sama MK dikabulin gitu. Ini juga mau diajukan ke MK, pajaknya SPA tuh jangan sebesar itu. Bahkan menurut ahli, ini ada 2 ahli kan, satu dari Dayana, Pak Yohanes Uspunan dan Bu Prof Haula ini dari UI, mengatakan bahwa kalau yang khusus SPA itu memang harusnya tidak dikategorisasikan sebagai yang tadi hiburan yang kena pajak yang tinggi tadi. Harusnya bahkan dia di undang-undang HPP, harmonisasi peraturan pajakan, dia dibebaskan PPN-nya, nggak kena PPN atas jasa SPA itu, jasa hiburan SPA, karena memang dianggapnya sebagai jasa kesehatan tradisional itu. Nah, kemudian kan kita juga tidak menutup mata, ada usaha-usaha SPA yang memang terselubung. Ya itu dia. Ya mungkin itu yang menyebabkan dipajak mahal itu karena yang terselubungnya itu mungkin. Iya. Jadi memang kan biasanya usaha SPA ini tarifnya juga nggak murah ya, apalagi yang memang berkelas. Gimana hasil survei? Di Jakarta itu ada Hasil survei apa? SPA yang terselubung. Terselubung kayak urut pijat refleksi melati gitu kan, banyak di perjalanan. Oh, begitu. Itu sama dengan itu mungkin ya, cuma kalau SPA ini untuk kelas kakapnya mungkin ya. Iya. Kalau yang pinggir-pinggir jalan tuh banyak kan gitu. Pijit refleksi mawar gitu kan namanya ada kan. Itu sebenarnya sama aja sejenis, cuma beda kelas aja. Ya, ini kan masih Mungkin loh. Ini bener kan Ham ya, bener ya Ham ya? beda kelas itu mungkin ini aja ya, beda pemerannya aja ya. Beda pemeran dan beda tempat. Iya, satunya pemerannya. Beda sewa tempat juga. Jadi tapi ini masih dalam proses ini ya sidang di Mahkamah Konstitusi. Bisa aja dikabulkan ini. Bisa aja dikabulkan. Tergantung backingannya siapa. Kalau minta backingan sama yang udah sukses kemarin bisa dikabulkan. Ya nggak tahu lah. Kita lihat aja. Ini kan materi atau pasal di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 ya, yang kemarin sempat kita bahas juga, yaitu pajak hiburan itulah. Pajak hiburan yang sampai 75%. Ini khususnya untuk SPA ini menurut 2 ahli tata negara, yang 2 ahli di hukum ya, tata negara dan ilmu kebijakan. Ini dikategorisasikan bahwa SPA itu seharusnya tidak masuk dalam ke situ gitu. Ini kan masih mendengar keterangan ahli. Nanti putusannya tetap di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau menurut pribadi saya gitu ya, gimana? Kalau menurut pribadi saya ini SPA itu lebih baik emang yang 75% itu Karena pajaknya. Ya. Biar yang menikmatin juga orang-orang kaya, orang-orang banyak duit gitu kan. Katanya tadi ada yang SPA yang untuk kesehatan. Nah, itu yang nggak perlu dipajakin itu yang Ya makanya ini kan harus ada, ini jelas ya, harus ada peraturan yang jelas, masuk di kategorisasi mana gitu. Iya. Soalnya kan orang-orang dari tadi kita ngomongin SPA itu apa sih? Gimana sih ininya? Iya, tanya maksudnya gini kan, SPA ini walaupun pajaknya mahal, yang datang kan orang-orang punya berduit juga ya. Iya, maksudnya SPA itu apa? Orang kecil nggak bakal merasain yang namanya masuk SPA seperti itu, makanya biarin aja pajaknya mahal kayak ya. Tadi katanya setuju nggak dikenain pajak, SPA. Sekarang berubah pikiran saya ternyata saya membela orang cilik, saya biarin SPA itu yang menikmatin orang-orang kaya kok, bukan orang kecil. SPA itu kayak apa sih? Kayak orang di kita pernahnya kan kita bekam gitu. Bukannya ke pijit refleksi mawar gitu pernah. Titik mangga. Gimana Ham itu? SPA gimana rasanya di SPA? SPA itu ini dari bahasa Latin namanya sanus per aquam. Oh, itu. Berarti kesehatan melalui air. Oh. Makanya banyak yang berlendir. Bentar. Ini berair apa berlendir ini? Berlendir. Katanya air. Airnya berbentuk lendir mungkin. Sanus per aquam. Lanjut. Semakin ngaco ini sih. Oke, jadi itu tadi ya. Jadi Ya masih dibahas di Mahkamah Konstitusi. Ya sepatu, jadi seolah-olah mereka tuh pengusaha sepatu nggak terima kalau dipajakin semahal itu ya gitu, 40% sampai 30%. Iya, nanti kita lihat putusannya MK apakah itu menghapus SPA tidak termasuk dalam kategori ini, berarti dia keluar nanti dari pajak yang 75% itu. Udah murah itu buat SPA 40% sampai itu murah itu.
Tinggal gampang, tinggal taikin aja tarifnya lebih tinggi. Toh yang datang orang-orang kaya juga ke tempat-tempat seperti itu. Bukan hanya orang kaya, kadang orang stres juga kan. Iya, orang kaya yang lagi stres. banyak pusing, banyak masalah gitu kan. Orang-orang kaya yang stres mungkin. Ya kalau orang-orang miskin yang stres nggak mungkin juga masuk ke situ. Hah? Gantung diri ya. Sekarang gantung. Cari tambang sekarang kan lagi marak banget ya. Kena pinjol dong. Oke, lanjut Kang. Oke, ini tadi berarti intinya gimana Mas Gepur? Setuju nggak dengan SPA itu? Saya nunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Ikut aja berarti? Ngikut, Oke. karena itu putusan bersifat yuridisnya di situ. Kalau buat saya sih ya mau mahal terserah, mau murah juga terserah. Karena nggak pernah Bodo amat. kesana. Karena kita nggak terpikiran untuk kesana gitu. Belum punya Oke. duit, belum punya duit berarti.